disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim. Hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, siapa masuk pasar kemudian mengatakan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Alfa alfi itu 1.000.000 berarti. 1000 berapa? 1 juta. 1000 juta 1 miliar berarti. 1000 miliar 1 triliun. Nah, yang namanya pahalanya orang masuk pasar ditulis 1 juta pahala bagi yang masuk kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti saya tuliskan di grup insyaallah. Di antara adab-adab bekerja, terutama kalau punya toko di pasar, ya, di antaranya adalah jangan menjadikan pasar dunia membuat kita lupa dari pasar akhirat. Allah tamna'ahu suqud dunya an suqil akhirati, supaya tidak menjadikan pasar dunia membuat kita lupa dari pasar akhirat. Pasar akhirat itu apa? Aswaqul akhirah al masajid, adalah masjid itu pasar akhirat. Orang datang ke pasar itu untuk apa? Untuk mencari kebutuhannya. Tempat spesial, tempat berkumpulnya banyak orang yang menyediakan kebutuhan manusia. Ada orang jual sembako, ada orang jual baju, ada orang jual kebutuhan sehari-hari, pecah belah. Kemudian ada yang jual kacamata, jam tangan. Biasanya kacamata, jam tangan dan isi korek itu adalah satu paket, ya. Kan begitu. Terus ada yang jual macam-macam, itu namanya apa? Pasar. Tempat orang untuk mendapatkan banyak kebutuhannya jadi satu. Tapi kalau jenengan misalnya di sebelah rumah ada toko, tapi kira-kira apa dia jual baju? Mboten. Dia jual kebutuhan ringan, ya, seperti mungkin jual beras dan macam-macam, tapi dia tidak jual baju. Mungkin di sebelah sana, di sebelah rumah lagi ada yang jual baju, tapi dia tidak jual beras, ya. Mungkin di sebelah kan tidak selengkap pasar. Pasar itu lebih lengkap. Nah, yang lengkap untuk akhirat supaya kita bisa kulaan itu adalah masjid. Masjid itu masuknya saja kalau kaki kanan sudah dapat pahala. Duduknya dengan niat iktikaf, duduk saja dapat pahala. Salat tahiyatul masjid dapat pahala. Kalau sudah niat iktikaf, tidurnya pun dihitung pahala. Atau betulkan lampu, atau marbot, bagian berseni, atau dia yang begitu. Maka itu semuanya pahala. Semua pahala. Nah, kalau di dunia ada pasar, yaitu di pasar atau di mall, maka di akhirat juga ada pasar, yaitu pasarnya itu di masjid. Nah, dikatakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, rijalun, orang-orang, la tulhihim, yang tidak menjadikan tijaratun, jual beli, lalai. Dia tidak membiarkan jual beli itu membuat dirinya lalai. Tentang apa? An dzikrillah, ingat kepada Allah. Ya, wa iqamis shalah, dan tetap melaksanakan wa itaiz zakat, dan mengeluarkan zakat. Jadi bukan berarti dia tidak ke pasar, bukan berarti dia tidak bekerja. Pasar itu paling gampang untuk menunjukkan pekerjaan. Ya toh? Tapi sebetulnya bukan cuma pasar, pabrik, kantor, apapun itu juga termasuk dalam hal ini.
Maka mereka disebutkan bahwa biasanya mereka masuk pasar itu kurang lebih sekitar jam-jam 9 pagi baru buka. Ya, nanti zuhur mereka itu kemudian sebelum azan atau mendengar azan langsung ditinggal pasarnya. Loh, lah yang jaga siapa? Yang jaga asibyan, anaknya yang kecil. Yang belum wajib sholat, jaga di pasar, jaga di tokonya. Kalau ada yang mau beli, oh sabar Pak, Bapak masuk ke apa? Masjid. Atau ahlul zimmah, ya. Atau orang-orang yang kafir zimmi maksudnya ya. Orang-orang yang kafir tapi yang baik, bukan ahlul harbi. Ada jaminan, jadi baik. Tolong cak sampai lah. Boten Islam ah, nggih. Jogokno tuku. Aku tak sholat. Nggih. Dibayar. Kadang-kadang ada yang tidak dijaga sama sekali. Ada begitu. Dibiarkan buka tokonya. Banyak terjadi begitu. Diaman, dibiarkan tokonya buka, orangnya ke masjid. Tidak ada yang nyolong. Kalau di sini tidak dicolong, diambil tanpa izin. Amblas. Wong kadang didelok ini dicolong sih Pak. Sering itu ditarim di mana itu tidak ditutup tokonya. Jadi dibuka, sholat mereka balik. Kalau ada yang mau beli nunggu. Misalnya yang beli itu bukan orang situ ya, pendatang dia enggak ditunggu. Wong saya pernah lihat dulu kalau waktu ditarim itu sepeda motoran ada orang itu kita di depan masjid ini sepeda motoran ada orang sepeda motoran. Pakai kaos bal-balan, celonoan, naik motor ini. Allahu Akbar, wah langsung menggok, langsung. Tadi ngepot ini, jadi dia dengar dan langsung menggok. Padahal dia tidak mau ke masjid, jadi arah sini kan kebalik kan, setirnya kan bukan kanan, setirnya kan kiri. Nah, jadi di sebelah sini, jadi misalnya ini jalan, ya, ini menuju ke sana, ini sana, masjidnya di sini, dia lagi di sini. Lagi anak jalan, Allahu Akbar itu bukan katanya orang saya kelihatan, langsung menggok di gelodak sepedanya masuk dia, entah ini. Jadi tidak ada alasan, kawasan, aku colokan. Najis, dari mana najis itu semua dibilang najis? Nah itu orang-orang yang tidak mau menjadikan akhirat terganggu karena kerjaan dunianya. Ya. Kemudian ada lagi saya dulu pernah mau fotokopi ya. Saya mau fotokopi kitab dulu. Saya datang ke tempat yang bagian jual yang buka fotokopi. Tak bilang ya, akhi, begini taswir. Dan lo ini. Aku kasih cepet lo ya. Ya apa-apa. Mungkin telung dino mana? Waduh, suwe ini fotokopi telung dino. Meni aku ono taklim. Ono pengajian aku. Besok lusa saya waktunya libur. Besok lusa lagi kalau saya tidak ada acara, tadi sing jogo emang melok pengajian sampai pengajian ditinggal. Duh, jerat iku. Golek akhirat temen. Ya wis sak marine tak ngono. Sak marine. Kalau minumnya ndak tangan kanan dielingno, tangan kanan, Mas. Dielingno. Baca bismillah. Begitu, ya. Nah, sehingga bukan berarti ndak boleh ke pasar. Jam berapa biasanya buka? Jam 9. Kenapa? Supaya selesai dulu urusan akhiratnya. Antara subuh sampai isyrok, zikir. Setelah isyrok, sholat isyrok atau setelah itu sholat duha. Ya, breakfast, sarapan atau menunggu duha sampai setengah 9. Ya, duha setengah 9 baru buka toko. Atau seperti Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, Imam Junaid Al-Baghdadi itu kalau buka toko, Imam Junaid Al-Baghdadi kan wali besar. Ya, wali besar Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, katakan oleh malaikat, jika malaikat itu ada malaikat yang naik dengan laporan dari perbuatan amal seorang hamba. Ya, ada di pagi hari dan ada di sore hari. Ya, jika dia membawa kebaikan, lakonan pagi dia sholat subuh, dia beramal soleh, dia sholat duha, dia sodako, maka
dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau sore naik lagi dia sholat asar, dia taklim, maka baik. Ya. Maka ada satu disebutkan di dalam kitab Qutul Qulub di dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa malaikat malam dan siang itu ketemu. Kapan? Ketika terbitnya matahari dan ketika terbitnya ketika asar dan asar dan subuh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, padahal Allah sudah tahu. Bagaimana kamu mendapati hamba saya? Kamu tinggalkan keadaannya gimana? Maka malaikat subuh. Kualat, guys. Malaikat siang dan malam mengatakan, ya Allah, kita meninggalkan mereka sholat. Ya. Nah, kalau malaikat malam meninggalkan mereka, malaikat malam kalau subuh, ya, meninggalkan bumi, didelok yang ditinggal lagi sholat. Lapor ke Gusti Allah, bagaimana kamu tinggalkan hamba saya? Saya tinggalkan dia lagi sholat, ya Allah. Datang malaikat siang, ya, gimana? Kita datang ketika dia lagi sholat. Sholat terus ini, kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala, "Usyrikum anni qad ghafartu lahu." Saksikan kamu para malaikat, saya sudah ngampuni hamba-hamba saya itu. Makanya dianjurkan sholat sunnah duha itu sekitar jam 9, ya, atau setengah 9. Kenapa? Supaya setiap setiap 3 jam ada sholatnya. Subuh jam setengah 7, ya. Nah, subuhnya jam 4 lah, jam 4 subuh. Dohornya kan jam 12. Nah, antara subuh sama dohor itu kan kosong banyak. Nah, supaya di tengahnya ada sholat, maka dianjurkan sholatnya duha antara setengah 9, jam 8, setengah 9 atau jam 9. Nanti 3 jam berikutnya dohor, 3 jam berikutnya asar, 3 jam berikutnya maghrib, kemudian 1,5 atau 2 jam berikutnya tergantung negara sholat isya, tidur malamnya lagi jam 12, jam 1 bangun. Jadi sholatnya itu kurang lebih setiap 3 jam sekali itu tidak pedot. Jadi malaikat itu kayak sembahyang terus kayak gini. Kenapa? Sholat. Ya, sholat terus. Ya, ditanya itu malaikat itu sama Allah. Kita datang mereka sholat. Nah, tapi bukan berarti orang enggak boleh kerja, boleh, enggak ada masalah. Apalagi yang punya pegawai. Nah, pegawainya disuruh sholat juga. Ya. Bahkan dikatakan mereka itu kadang-kadang kalau mendengar sholat, mendengar azan, kalau lagi macul begini, Allahu Akbar dibiarkan. Ada juga yang ketika macul, Allahu Akbar langsung. Yang di belakang, dak. Jadi kalau sudah dilepas, tidak diturunkan, kalau sudah diturun, tidak ditarik lagi. Allahu Akbar, aku ngenteni adzan sing sebelahku. Nah, Allah. Enggak. Begitu celep, kalau mancep, celep Allahu Akbar Allah dilepas. Kalau macul ya, petani. Kalau lagi naik, Allah ini lepas. Jadi mereka ketika ada panggilan adzan tidak mau beraktivitas. Begitu. Saking napa? Saking jogone dengan agama. Ya. Dan juga dianjurkan untuk senantiasa menyebut Gusti Allah. Banyak zikir ketika di dalam pekerjaan. Kalau nututi, nah kemudian kalau tidak nututi, ambek nyambut gaya, ambek ngeladeni apa baca apa kira-kira yang aman, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu boleh, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi boleh, ambek ngedoli ya. Kemudian atau Allahumma sholli ala sayyidina, walhasil sholawat begitu. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim, hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, siapa masuk pasar kemudian mengatakan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Alfa alfi itu 1 juta berarti. 1000 berapa? 1 juta. 1000 juta 1 miliar berarti.
1000 miliar 1 triliun. Nah, yang namanya pahalanya orang masuk pasar ditulis 1 juta pahala bagi yang masuk kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti saya tuliskan di grup insyaallah. Ya, nanti grup itu 370 sing hadir 170. Sing 200 iki Mas apa? Pak Usulihim wa Furu'ih mungkin ya. Kemana itu? Iya, nanti saya kirim insyaallah di grup ya. Biyadihil khair wa huwa. Ini antum lakoni kan antum ke pasar hampir tiap hari. Dapat pahala gampang. Ya, dapat pahala gampang. Saya pinjam HP-nya sih. So. Coba HP-nya siapa yang boys? Dan tidak bisa diganti dengan amal di lain tempat. Tidak bisa di lain tempat. Kecuali di pasar. Kecuali di pasar saja. Iya. Kecuali, iya enggak, kamera aja. Saya minjem kamera aja. Nanti antum kirimkan lewat. Ya. Ya, ini dilakoni kok lali. Sudah nanti dilakoni sudah. Ya. Nah, itu nanti antum kirim ke grup, ya. Antum kirim ke grup, oke. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali baca itu diampuni 1 juta, diberi 1 juta pahala. Kadang-kadang ada orang yang masuk pasar itu dikeraskan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banter. Itu dikatakan orang kalau membaca ini masuk ke pasar, setan-setan itu berlari dari dia. Tidak ganggu dia sehingga dia tidak sampai nipu orang, ngurangi timbangan dan lain sebagainya. Ya. Nanti disebutkan juga di dalam kitab Qutul Qulub dikatakan Imam Hasan Al-Basri, orang yang zikir di pasar akan datang di hari kiamat dan wajahnya bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Kenapa kok tidak seperti matahari? Karena matahari tidak kuat kita lihat. Tapi kalau bulan itu bercahaya dan kita nikmat untuk lihat, kan senang lihat bulan. Ya, lagunya Romai Rama itu kan ada. Bulan purnama. Itu. Bagus. Lihat bagus dan subhanallah bulan itu kan gambarnya seperti kelinci ya. Antum di sini lihat kelinci, antum nanti ke Mekah lihat bulan bentuknya juga gambar kelinci. Subhanallah. Jadi antum dari sisi mana saja kelihatannya dia itu bentuknya seperti kelinci. Makanya antum harus punya kelinci. Orang yang nyebut ya di dalam pasar maka dia akan terang yaumil qiyamah dan dia kalau istighfar diampuni dosanya sejumlah orang yang ada di pasar. Waduh berapa ribu itu? Ya puluhan ribu mungkin satu hari itu mulai pagi. Kalau Lawang ini kan kota Lawang ini kota terindah di dunia menurut WHO. Itu masuk keluar orang di kota pasar Lawang jam 2 malam, jam 1 malam full terus. Ya, ashabus sayur. Ashabus sayur itu mulai jam 12 malam sampai jam 4 pagi, jam 5 lah. Itu orang-orang yang ashabus sayur. Orang-orang yang jual nanti setelah itu orang-orang yang kulaan sayur. Kemudian nanti jual normal, siang mungkin kosong sedikit, sore buka lagi yang lain sampai malam tembus lagi sayur lagi. Lah itu jumlahnya berapa? Tidak pernah putus itu. Itu jumlah ampunan Allah bagi orang yang mau zikir di dalam pasar. Dikatakan Junaid Al-Baghdadi, ya saya tahu kata beliau, kadang-kadang ya saya tahu. Kata beliau ada orang ya inilah arifu, saya tahu. Rajulan yadkhulus suq. Semua orang masuk ke pasar, wirduhu kulla yaumin, wiridnya setiap hari 300 rakaat, 300 rakaat. Setiap masuk pasar, sholat dulu 300 rakaat, baru buka toko. Dan 1000 tasbih, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, 1000 dulu baru buka toko. Nah, makanya orang yang di pasar, orang yang ke pasar itu jangan yang di masjid itu deloknya nih, iki lho, cinta dunia. Yang di masjid itu minta tasbihan ini. Pasar sepi, pasar sepi. Pasar sepi, pasar sepi. Di masjid dia wiritan, apalagi pasar Masjid Lawang kan sebelahnya pasar.
Wiritan di ngarep teras depan itu wiritan gini, ada orang berangkat ke pasar. Mbok mampir rek duha. Ya salam, menghina yang lewat itu. Siapa tahu dia di dalam tokonya tidak sholat duha. Memang begitu, normalnya kan begitu. Siapa tahu dia sholat duha di rumahnya tadi sudah. Kok gak podo awak-awak dhewe. Ada apa awak-awak dhewe? Sudah, jangan ngurus orang. Jangan terlalu banyak ngurus wong, nggih. Semoga barokah. Ya, makanya kalau masuk pasar yang baik, insya Allah diberi keberkahan. Wallahu a'lam bishawab.